dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan membahas topik tentang kerentanan anak terhadap konten negatif seperti pornografi dan kekerasan serta perubahan pola komunikasi anak di era digital. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita mulai dengan perkenalan anggota kelompok, yaitu yang pertama dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Jivi Beno. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan. Perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi anak, misalnya akses belajar, hiburan, dan kreativitas. Namun dunia digital juga menciptakan risiko tinggi, terutama paparan konten negatif seperti pornografi dan kekerasan yang sangat memengaruhi perkembangan moral, emosi, dan mental anak. Selain itu, pola komunikasi anak berubah drastis dari komunikasi langsung menjadi komunikasi digital yang lebih singkat, cepat, dan seringkali kurang memiliki nilai empati. Kedua fenomena ini saling berkait dan menjadi perhatian serius bagi pendidikan agama Kristen, orang tua, guru, dan gereja. Yang berikut, kerentanan anak terhadap konten negatif di era digital. Pada bagian A, mengapa anak rentan? Yang pertama, anak usia 6-15 tahun adalah kelompok paling rentan karena rasa ingin tahu tinggi tetapi belum memiliki kemampuan mengontrol diri. Dan yang kedua, belum mampu membedakan realitas dan fantasi atau fungsi kognitif masih berkembang. Yang ketiga, belum memiliki literasi digital yang baik untuk menfilter konten. Akses internet tidak memiliki batas fisik sehingga anak dapat mengakses apapun dan kapanpun. Algoritma media sosial mendorong konten sesuai klik sebelumnya membuat anak dapat masuk ke spiral konten negatif. Yang berikut, dampak konten pornografi terhadap anak. Konten pornografi memiliki dampak sangat serius karena merusak perkembangan moral, psikologis, dan spiritual. Bagian A, dampak psikologis menimbulkan kecanduan visual, meningkatkan rasa ingin mencoba perilaku seksual, menciptakan rasa malu, cemas, bahkan trauma, mengganggu perkembangan identitas diri. Dan bagian B, dampak moral dan spiritualitas, mengaburkan nilai kesucian tubuh, menurunkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, menjadi pintu menuju perilaku seksual berisiko. Bagian C, dampak sosial anak menjadi menarik diri atau meniru perilaku yang dilihat, kesulitan membangun relasi sehat, menjadi agresif atau hiperseksual. Halo, perkenalkan, nama saya Dena Teva. Di sini saya akan membacakan tentang dampak konten kekerasan terhadap anak. Konten kekerasan, perkelahian, pembunuhan, horor, ekstrim, atau game kekerasan memengaruhi anak melalui proses intimidasi. A. Dampak emosional. Anak menjadi kurang peka terhadap penderitaan orang lain, mudah marah dan temperamental, mengalami mimpi buruk dan kecemasan. B. Dampak perilaku, meniru adegan kekerasan dalam interaksi sosial, menganggap kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah, meningkatkan risiko bullying. C. Dampak spiritual, nilai kasih, perdamaian, dan pengampunan mundur. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12-14, anak belajar bahwa kekuatan fisik melebihi pentingnya dari kasih Kristus. Yang berikut, perubahan pola komunikasi anak di era digital. Perubahan pola komunikasi sangat nyata pada anak masa kini. A. Komunikasi berpindah ke dunia digital. Anak lebih sering berkomunikasi melalui chat dan emoji. Bahasa menjadi lebih singkat, berkurangnya kemampuan berbicara langsung. B. Menurunnya interaksi keluarga.
Anak sibuk dengan game dan kurang bercanda dengan keluarga. Hubungan emosional menjadi dangkal. C. Hilangnya nilai empati. Komunikasi digital bersifat cepat dan tidak menghubungkan ekspresi wajah. Akibatnya anak sulit membaca emosi orang lain. D. Munculnya pola komunikasi. Kata-kata kasar mudah diketik. Anak terpengaruh bahasa kasar dan Telegram, TikTok, atau YouTube. Terima kasih. Berikut faktor-faktor penyebab kerentanan konteks digital. Beberapa faktor yang membuat anak semakin rentan. A. Akses internet tanpa pengawasan. Orang tua memberi anak HP tanpa pendampingan. B. Budaya digital yang tidak ramah anak. Algoritma mempromosikan konten trending bukan konten sehat. C. Kurangnya pendidikan seksual yang sehat. Ketika gereja dan keluarga tidak menjelaskan nilai tubuh secara benar, anak mencarinya di internet. D. Literasi digital anak masih rendah. Anak tidak tahu cara memblokir konten buruk. E. Lingkungan pertemanan online. Teman sebaya bisa mengirim konten pornografi atau kekerasan. Berikut dampak perubahan pola komunikasi terhadap anak. A. Dampak terhadap pembentukan karakter. Anak kurang sopan ketika berbicara, tidak sabar ketika berdiskusi, sulit menyampaikan pendapat secara lengkap. B. Dampak terhadap hubungan sosial. Anak menarik diri secara sosial, lebih nyaman chatting daripada tatap muka. C. Dampak terhadap perkembangan rohani. Anak lebih sibuk dengan HP daripada renungan atau ibadah. Kesulitan mendengarkan dan berempati. Salam, perkenalkan nama saya Nili Tolaka. Saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan prinsip-prinsip dalam Alkitab untuk merespon masalah ini. Anak berharga dan harus dilindungi. Matius 18 ayat 6. Barang siapa yang menyesatkan anak kecil akan mendapat hukuman besar. Artinya, gereja dan keluarga wajib melindungi anak dari konten negatif. Tubuh adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengajarkan bahwa pornografi merusak kekudusan tubuh dan pikiran. Orang tua sebagai pendidik utama. Ulangan 6 ayat 6-7. Orang tua harus mengajar dan mendampingi anak setiap hari termasuk dalam penggunaan digital. Firman Tuhan sebagai pedoman moral. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Hidup dalam kasih bukan kekerasan. Efesus 4 ayat 32. Anak perlu diajar bahwa kekerasan bukan cara Kristen menyelesaikan masalah. 9. Respons pendampingan PAK yang harus dilakukan. A. Edukasi literasi digital Kristen. Mengajarkan anak mengenali konten berbahaya. Mengajarkan cara melapor atau memblokir konten buruk. Mendampingi orang tua, membuat aturan screen time, membuat zona bebas HP, menggunakan aplikasi parental control. Gereja perlu membuat kurikulum PAK digital, mengajarkan etika komunikasi digital Kristen, membimbing kelompok anak dan remaja, mengembangkan komunikasi keluarga yang sehat, family devotion tanpa HP, quality time setiap hari, menanamkan nilai kesucian dan keutuhan diri. Pendidikan seksualitas dalam perspektif Alkitab mengajarkan bahwa tubuh adalah ciptaan Tuhan yang mulia. 10. Kesimpulan. Kerentanan terhadap konten negatif, pornografi atau kekerasan, dan perubahan pola komunikasi merupakan tantangan serius
bagi perkembangan anak di era digital. Anak membutuhkan pendampingan holistik dari orang tua, gereja, dan pendidikan formal untuk menjaga moral, mental, dan spiritual mereka. Sekian dan terima kasih.